Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bertrand Ludi Haryono, perwakilan dari kelompok satu mata kuliah dasar komputer dan pemrograman, kelas 01 MSSE 001. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami membuat sistem payroll atau penggajian dari suatu perusahaan dengan menggunakan aplikasi Dev C++. Langsung saja kita ke tutorial dan pembelajarannya. Yang pertama kita harus menggunakan aplikasi Dev C++ yang berwarna biru ini. Untuk aplikasinya kita bisa download di Google. Kita langsung saja buka aplikasinya karena sudah terinstall ya. Nah, untuk di sini tampilan awal dari aplikasi Dev C++. Di sini kita akan memasukkan coding baru ya, teman-teman. Kita langsung saja ke menu di pojok kiri atas bagian file, kemudian new. Di sini ada dua pilihan ya, teman-teman. Ada short file dan juga ada project. Di sini kita akan menggunakan yang short file ya teman-teman, atau kita bisa menggunakan Ctrl plus N. Oke, di sini kita udah masuk ke menu awal untuk membuat sebuah coding ya teman-teman. Di sini kita langsung saja input coding yang akan kita gunakan dalam membuat sistem payroll. Yang pertama kita masukkan include IOStream. Nah teman-teman, di sini include IOStream itu bertujuan untuk digunakan untuk menghasilkan input dan juga output. Contohnya ketika memasukkan in dan juga out. Lanjut saja teman-teman ke yang kedua yaitu include iomanip. Iomanip itu berbeda dengan iostream ya teman-teman. Iomanip itu diperuntukkan untuk mengatur format dari tampilan output tersebut. Misalnya dengan mengadakan adanya set precision. Nah, di sini kita juga akan menggunakan set precision ya teman-teman. Cuma nanti di akhir untuk set precisionnya. Di sini kita lanjut dulu ke using namespace std. Untuk using namespace std ini digunakan untuk kita agar tidak mengulang dalam penulisan kata std. Contohnya dari cout std atau cin std. Dengan menggunakan using namespace std ini kita tidak perlu menuliskan secara berulang seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke yang selanjutnya, in mind. Ya, di sini kita akan membuat suatu kode percabangan ya teman-teman. Kita langsung masukkan yang pertama itu nama dan jabatan ya teman-teman, karena kita menggunakan program payroll. Kita menggunakan tipe data string karena memasukkan nama teks. Nama dan jabatan. Oke, kita in kembali. Jam kerja. Kita menggunakan tipe data double. Karena di sini kita akan memasukkan gaji pokok. Gaji pokok, tunjangan, lembur, potongan, dan juga total gaji. Yang dimana di sini menggunakan angka pecahan atau desimal ya teman-teman, makanya kita menggunakan kita menggunakan tipe data double. Kemudian kita memasukkan const double. Ini sama aja teman-teman menggunakan tipe data double, tetapi di depannya kita menggunakan const yang bertujuan untuk menetapkan suatu angka agar tidak berubah-ubah teman-teman. Jadi kita menggunakan const double untuk memasukkan upah lembur per jam. Kita kasih contoh upah lembur per jamnya itu di 25.000. Oke. Kita langsung membuat di bagian headernya ya teman-teman, header dari slip gajinya. Kita langsung menggunakan cout. Nah teman-teman, cout itu menggunakan ini ya, buka kurung yang seperti ini. Kalau saya ini tuh menggunakan tutup kurung seperti ini. Jangan sampai terbalik. Cout itu membuat
desainnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, fungsi garis miringan ini untuk melanjutkan ke baris selanjutnya ya, teman-teman. Ini kita kasih nama program payroll karyawan. Kita atur sepresisi mungkin, teman-teman. Di sini biar tidak mengetik lama ya, teman-teman, kita copy paste aja yang ini. Oke, untuk desainnya kita sudah selesai, teman-teman. Kurang lebih seperti ini untuk desainnya. Kita langsung aja ke input data karyawan ya. Kita langsung menggunakan cout kembali ya untuk menampilkan data. Cout. Ini kita akan memasukkan nama karyawan terlebih dahulu. Dan biasanya setelah nama karyawan itu kita menggunakan getLine in nama. Nah, teman-teman, di sini fungsi getLine itu untuk nama yang kita miliki yang menggunakan spasi itu agar tetap terbaca ya. Karena dari nama karyawan itu namanya beda-beda ya, teman-teman. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kurung. Oke. Ini udah yang getLine. Selanjutnya kita akan masukkan kembali cout, masukkan jabatan. Untuk jabatan juga sama ya, teman-teman, menggunakan getLine. Karena di perusahaan itu beberapa perusahaan ada jabatannya yang menggunakan 2 kata lebih ya, teman-teman. Kemudian kita membuat output lagi untuk masukkan gaji pokok. Setelah titik 2 kita kasih Rp ya, teman-teman, atau rupiah. Karena berbentuk nominal angka. Setelah itu kita sein. Nah, di sini sein-nya harus seperti ini ya, teman-teman. Tutup kurung. Ini gaji pokok. Lanjut kita ke jam kerja. Cout, masukkan jam kerja. Kita langsung lanjut lagi, teman-teman, setelah jam kerja kita langsung ke gaji pokok. Masukkan gaji pokok. Masukkan gaji pokok, sorry teman-teman. Setelah itu masukkan potongan. Gaji pokok sudah tadi, teman-teman. Nah, untuk potongan karena berbentuk nominal juga, maka kita gunakan Rp lagi, teman-teman. Langsung ke sein, kita input data dari potongan. Oke. Sini programnya udah selesai ya, teman-teman. Kita lanjut ke validasi inputnya. Kita beritahu di sini validasi input. Untuk validasi input ini kita menggunakan if else ya, if else. Yang pertama kita if gaji pokok kurang dari 0 atau itu bisa digambarkan dengan 2 garis lurus ya, teman-teman. Atau jam kerja
kurang dari nol, atau potongan kurang dari nol. Ya, teman-teman di sini. Langsung ke siot. Tidak boleh bernilai negatif. Ini berfungsi untuk angka harus bernilai positif, teman-teman. Jika angka bernilaikan negatif, maka tidak akan terbaca, teman-teman. Akan error. Kita mengakhiri suatu program dengan pattern. Oke, kita membuat coding baru, teman-teman. Ini melanjutkan, kita bagian menghitung tunjangan. Tunjangan. Jadi di sini kita tunjangan diatur 10% aja, teman-teman, dari gaji pokok. Dari gaji pokok. Kita kembali menggunakan if else, if jam kerja lebih dari, kita membuat sistem penggajian untuk 1 minggu ya, teman-teman. Karena di aturan itu kalau jam kerja itu 1 hari 8 jam kerja. Dikali 5 hari kerja itu berarti 40 jam. Berarti jika jam kerja lebih dari 40, jika jam kerja lebih dari 40. Oh, sorry teman-teman, kelewat. Kita mungkin kita menghitung tunjangan terlebih dahulu. Untuk tunjangan sama dengan 10% itu 0,10. Kita dikali dengan bintang ini gaji pokok. Ya, sorry teman-teman. Sini kita baru menghitung jam lembur. Jika jam kerja lebih dari 40 jam. Nah, di sini baru kita menggunakan rumus if jam kerja lebih dari 40, lembur sama dengan jam kerja dikurangi 40. Kemudian kita kalikan dengan upah lembur per jam. Ya, pastikan juga ya teman-teman untuk penamaan ini harus sesuai dengan penamaan yang di atas ini, teman-teman. Nah, jika ada salah satunya yang salah penamaannya, maka tidak akan terbaca ya teman-teman. Kita lanjut, kita langsung ke L. Lembur sama dengan 0. Oke, kita saatnya menghitung total gaji. Total gaji. Ini total gaji sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan ditambah lembur dikurangi potongan. Sekarang kita membuat outputnya, teman-teman. Output dan juga desainnya. Output dari slip gaji. Siot
Oke, di sini kita membuat headernya kembali teman-teman untuk outputnya. Kita atur, terserah kita ya teman-teman mau berapa aja bebas. Yang penting kita atur sepresisi mungkin, sebagus mungkin. Ini kita kasih nama slip gaji karyawan. Oh sorry teman-teman, ada salah tulis ke tengah. Kita langsung copy paste aja yang ini teman-teman untuk menutup headernya. Kita langsung ke input data lagi untuk menghasilkan output. Di sini masukkan, sorry teman-teman, nama karyawan, nama handle, kemudian ulangi untuk menampilkan output dari jabatan. Setelah jabatan kita akan menampilkan gaji pokok. Untuk gaji pokok karena berbentuk nominal ya teman-teman, kita gunakan rupiah atau Rp. Setelah gaji pokok kita akan masukkan tunjangan. Sama teman-teman kita menggunakan rupiah juga. Setelah tunjangan kita akan memasukkan lembur. Setelah lembur kita akan memasukkan potongan, masih menggunakan cara yang sama. Setelah potongan kita akan membuat header kembali, header untuk berbentuk potongannya teman-teman. Seperti ini. Kita menggunakan strip garis strip seperti ini. Baru kita di sini akan menghitung total gajinya. Total gaji kita membuat header penutupnya. Desain penutup. Oke. Sini kita sudah selesai teman-teman, kita langsung return 0. Tanda ini untuk mengakhiri suatu program teman-teman. Oke, kita
Kita coba running ya teman-teman untuk menentukan hasilnya. Ini kita harus menyimpan terlebih dahulu, kita memberikan nama payroll kelompok kelompok satu. Oke. Oke, di sini ada kesalahan teman-teman. Oh, kita ada kesalahan di sini teman-teman ternyata. Program payroll CEO. Oke teman-teman. Oh, ini teman-teman kesalahan. Hmm, kita coba compile run lagi. Nah, di sini ada lagi teman-teman potongan. Oke, untuk potongan itu ini tidak mencantumkan kurang dari 0. Sini ada juga teman-teman kekurangan juga. Oke, kita coba lagi. Oke, di sini harusnya titik koma. Nah, di sini baru berhasil nih teman-teman. Kita coba masukkan nama Veteran Ludi Haryono. Misalkan di sini operator dengan gaji pokoknya 5 juta. Jam kerjanya kita dibuat 45 jam. Otomatis kita ada kelebihan 5 jam ya teman-teman. Untuk potongannya di 900.000. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.